Di video kali ini kita akan membahas materi dan contoh soal persamaan trigonometri matematika peminatan kelas 11. Nah, persamaan trigonometri yang akan kita bahas kali ini adalah persamaan trigonometri yang dinyatakan dalam sudut radian. Nah, berikut ini adalah review konsep yang telah sering saya bahas pada video-video yang sebelumnya. Silahkan kalian pause dulu dan dicatat serta diingat kembali rumus-rumus berikut supaya kalian dapat dengan mudah memahami contoh-contoh soalnya. Oke, udah gitu langsung aja mari sama-sama kita simak pembahasan contoh-contoh soal berikut ini. Soal yang pertama, untuk X di antara 0 sampai 2pi, tentukan himpunan penyelesaian dari sin 3X sama dengan sin pi per 4. Nah, ingat, untuk sin X sama dengan sin theta, maka ada dua kemungkinan penyelesaian di sini, berdasarkan rumus yang tadi. Yang pertama, X sama dengan theta plus K kali 2pi. Yang kedua, X sama dengan pi kurang theta plus K kali 2pi. Jadi kita susun dua kemungkinan jawaban. Di sini 3X-nya ini kita anggap sebagai X dan pi per 4-nya kita anggap sebagai theta ya. Jadi 3X sama dengan pi per 4 plus K kali 2pi. Terus satu lagi. Nah, 3X sama dengan 3pi per 4 plus K kali 2pi. 3pi per 4 ini dari mana? Dari pi dikurangi pi per 4. Jadi 3pi per 4 gitu. Nah, dari sini kita bagi 3 dulu masing-masing ruas. Di kiri sama di kanan kita bagi 3 jadi gini. X sama dengan 1/12pi plus K kali 2pi per 3 ya. Jadi bagi 3. Yang ininya bagi 3, ininya juga bagi 3. Terus kita samain penyebut biar gampang. Jadi 1pi plus K kali 8pi per 12. Nah, ini kan jadi 12, berarti kali 4, atas juga kali 4. Sama yang di kanan juga kita bagi 3 kedua ruas, jadi X sama dengan 3/12pi plus K kali 2pi per 3 gitu. Nah, kita samain penyebut. Kan penyebutnya jadi 12, jadi sama. Yang ini 3pi plus K kali 8pi gitu. Nah, sekarang baru kita uji K-nya. K-nya kita masukin yang pertama dari 0 ke sini. Kalau K-nya 0 berarti X-nya 1/12pi, ya tinggal substitusi aja K-nya 0 ke sini. Kalau K-nya 1 berarti X-nya 8pi tambah 1pi ya 9pi ya per 12. Kalau K-nya 2 berarti X-nya di sini 17 per 12pi. Kalau K-nya 3, X-nya 25 per 12pi. Ini udah nggak mungkin, kan batasnya dari 0 sampai 2pi. Udah lewat batas ya. Nah, sama kita masukin K-nya 0 ke sini. Jadi kalau K-nya 0, X-nya langsung aja 3 per 12pi. Kalau K-nya 1, X-nya 11 per 12pi. Kalau K-nya 2, X-nya 19 per 12pi. Kalau K-nya 3, X-nya 27 per 12pi. Ini udah nggak mungkin karena di luar batas yang ini. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya ada berapa tuh? Ada 6 himpunan penyelesaian di sini. Yang pertama, tuh 1/12pi, kita urutin ya. 3 per 12pi, 9 per 12pi, 11 per 12pi, 17 per 12pi, dan 19 per 12pi. Gitu. Contoh soal yang kedua. Untuk X di antara 0 sampai 2pi, tentukan himpunan penyelesaian dari cos 5X sama dengan cos 3 per 2pi. Nah, untuk menyelesaikan soal ini gimana nih? Ini fungsinya cos. Ya udah, berarti di sini kalau cos ada dua kemungkinan jawaban juga. Yang pertama, ingat lagi rumus yang tadi, X sama dengan theta plus K kali 2pi. Yang kedua, X sama dengan negatif theta plus K kali 2pi. 5X di sini bertindak sebagai X dan 3 per 2pi di sini bertindak sebagai theta. Ya udah, kita susun dua kemungkinan jawabannya. Yang pertama itu 5X sama dengan 3 per 2pi plus K kali 2pi. Terus yang kedua, 5X sama dengan negatif 3 per 2pi plus K kali 2pi. Nah, kita bagi dua masing-masing ruas yang ini. Jadi 5X bagi 5 ini X, 3 per 2pi bagi 5 jadi 3 per 10pi. K kali 2pi bagi 5 jadi K kali 2pi per 5. Nah, kita samain penyebut di sini. Jadi 10 penyebutnya. Kemudian yang pembilangnya sini jadi 3pi plus K kali 4pi. Kan ini kali 2, ini kali 2 ya. Kalau yang ini juga sama, kita bagi 5 jadi X. Ini jadi negatif 3 per 10pi. Plus K kali 2pi per 5. Kalau kita samain penyebut, ini jadi min 3pi plus K kali 4pi per 10 gitu. Nah, udah deh, kita tinggal masukin nilai K-nya dari 0. Kita lihat mana yang memenuhi untuk selang 0 sampai 2pi ini.
Nah, kalau K-nya 0 di sini, berarti kita masukin 0-nya ke sini, nanti kita dapat X-nya 3/10pi. Ya kan? 3pi per 10 tambah 0 ya 3/10 gitu. Kita masukin K-nya 1, jadi berapa? 3pi plus 4pi per 10, jadi X-nya 7/10pi. Masukin lagi K-nya 2 ke sini, jadi X-nya 11/10pi. Masukin lagi K-nya 3 ke sini, jadi X-nya 15/10pi. Masukin lagi K-nya 4, jadi X-nya di sini 4 kali 4pi, 16pi tambah 3pi, 19pi per 10. 19pi per 10 masih ada dalam selang ini. Kalau kita masukin K-nya 5, 23pi per 10 udah lewat ya. Jadi udah nggak mungkin. Nah, udah kita cukup mencari sampai K-nya sama dengan 4. Sekarang, di kemungkinan yang kedua, kita cari dari K-nya 0. Berarti di sini X-nya min 3/10pi. Ini nggak mungkin. Kan nggak boleh negatif. Paling kecil dia 0 gitu. Kalau K-nya 1, X-nya 1/10pi. Sekarang kalau K-nya 2, X-nya 5/10pi. Gitu. Kalau misalnya K-nya 3 di sini berarti 12 kurang 3 itu 9/10pi. Dan kalau K-nya 4 kita masukin sini X-nya 13/10pi. Ini masih muat. Kalau K-nya 5 kita masukin ke sini berarti 20pi kurang 3pi 17/10pi. Masih muat juga di dalam selang 0 sampai 2pi. Kalau K-nya 6 24pi kurang 3pi ini jadi 21pi per 10. Nah, ini udah lewat batas ya. Udah lebih besar dari 2pi. Jadi nggak mungkin. Jadi himpunan penyelesaiannya ada berapa tuh? 10 himpunan penyelesaiannya kita urutin jadi 1/10pi, 3/10pi, 5/10pi, 7/10pi, 9/10pi, 11/10pi, 13/10pi, 15/10pi, 17/10pi, dan 19/10pi. Seperti itu. Contoh soal yang ketiga. Untuk X di antara 0 sampai 2pi, tentukan himpunan penyelesaian dari tan 4X sama dengan negatif akar 3. Nah, gimana coba cara nyelesain soal ini? Nah, fungsi kirinya berbentuk tangan. Jadi kalau tangan, ingat lagi langsung connect ke rumus yang ini. X sama dengan theta plus K kali pi. Cuman ada 1 di sini solusinya. Nah, tapi yang jadi masalah ruas kanannya masih berbentuk angka. Jadi kita mesti rubah dulu jadi fungsi tangan biar sama. Nah, tan berapa coba yang jawabannya min akar 3? Nah, kita pilih di kuadran kedua atau kuadran keempat. Ya, cuma dalam kasus ini saya pilih kuadran kedua yang lebih kecil supaya kebawa semua solusinya. Kan tangan negatif di kuadran 2 dan 4 ya. Jadi tan 120 derajat kan yang hasilnya min akar 3. Atau kalau kita rubah ke radian jadi tan 4X sama dengan tan 2/3pi gitu. Nah, dari sini udah tinggal kita samakan saja. 4X sama dengan 2/3pi plus K kali pi. Ya bagi 4 masing-masing ruas. Jadi gimana tuh? 4X bagi 4 jadi X. 2/3pi bagi 4 jadi 2/12pi. Kemudian K kali pi dibagi 4 jadi K kali pi per 4. Nah, kita samain penyebutnya jadiin 12 semua. Yang ini 2pi-nya tetap. Ini kali 3 bawahnya, atasnya juga kali 3 jadi 2pi plus K kali 3pi per 12. Ya udah, dari sini tinggal kita uji aja satu-satu. K-nya dari 0. Kalau K-nya 0 berarti X-nya masukin ke sini 2pi tambah 0 per 12 ya 2/12pi. Kalau K-nya 1, X-nya 5/12pi. Kalau K-nya 2, X-nya 8/12pi. Kalau K-nya 3, X-nya 11/12pi. Kalau K-nya 4, X-nya 14/12pi. Kalau K-nya 5, X-nya 17/12pi. Kalau K-nya 6, X-nya 20/12pi. Kalau K-nya 7, X-nya 23/12pi. Kalau K-nya 8 gimana? Udah lewat batas ya. Kan batasnya dari 0 sampai 2pi. 2pi itu 24/12pi. Nah, 23/12pi kan udah dekat ke 2pi. Jadi udah aja nggak usah kita uji K sama dengan 8-nya karena udah pasti lewat dari selang 0 sampai 2pi. Jadi himpunan penyelesaiannya di sini yang mungkin itu ada berapa tuh? Ada 8 ya. Jadi kalau kita urutin jadi kayak gini. 2/12pi, 5/12pi, dan seterusnya sampai 23/12pi. Masing-masing selisih 3/12pi gitu. Soal yang keempat, untuk X di antara 0 sampai 2pi, tentukan himpunan penyelesaian dari 2 sin 2X sama dengan min 1. Nah, kita rubah dulu 2
kali sin 2x sama dengan min 1 ini jadi sin 2x sama dengan min setengah. Jadi kita bagi 2 masing-masing ruas. Kalau misalnya ini sinus, berarti ada 2 kemungkinan solusi. Yang pertama, x-nya sama dengan theta plus k kali 2pi. Yang kedua, x sama dengan pi min theta plus k kali 2pi. Nah, sekarang sin 2x sama dengan min setengah. Sin berapa yang hasilnya min setengah coba? Sin negatif kan kalau nggak di kuadran ketiga ya kuadran keempat. Berarti kita harus uji dua-duanya. Nah, kalau di kuadran ketiga gimana? Berarti sin 2x sama dengan sin 7pi per 6. Nah, sekarang 7pi per 6-nya kita masukin ke sini. Jadi pi kurangi 7pi per 6, negatif 1/6 pi kan? Jadi kemungkinan keduanya ini. Sin 2x sama dengan sin negatif 1/6 pi. Nah, dari sini udah, tinggal kita samain aja. Yang pertama, 2x sama dengan 7/6 pi plus k kali 2pi. Yang kedua, ini 2x sama dengan negatif 1/6 pi plus k kali 2pi. Nah, supaya masing-masing fungsi ini kita nyatakannya dalam x, jadi kita bagi 2 masing-masing ruas. 2x bagi 2 jadi x, 7/6 pi bagi 2 ini jadi 7/12 pi. K kali 2pi dibagi 2 ini jadi k kali 2pi per 2. Ya udah, kita biarin aja seperti ini. Nah, terus kita samakan penyebutnya. 12 sama 2 ini 12. Berarti ini 7pi-nya tetap. Ini kali 6, atasnya juga kali 6 ya. Jadi 7pi plus k kali 12pi. Nah, yang ini juga sama. X sama dengan negatif 1/6 pi plus k kali 2pi per 2. Samakan penyebut, jadi kayak gini. Min pi plus k kali 12pi per 12. Udah gitu tinggal kita masukin satu-satu nilai k-nya dari 0 dulu. Kalau k-nya 0, kita masukin ke sini jadi x-nya 7/12 pi. Masih ada dalam selang ini. Kalau k-nya 1, x-nya 19/12 pi. Kalau k-nya 2, x-nya 31/12 pi. Ini udah lewat dari selang 0 sampai 2 pi. Berarti ya udah cukup sampai sini saja. Nah, sekarang di kemungkinan yang kedua. Kalau k-nya 0, x-nya berapa tuh? Berarti 0 dikurangi pi per 12 ya min 1/12 pi kan? Ini nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena paling kecil 0. Ini negatif ya. Kalau k-nya 1 berarti x-nya 11/12 pi. Kalau k-nya 2 berarti x-nya 23/12 pi. Nah, udah cukup aja sampai sini. Karena kalau kita masukin k-nya 3, ini udah lewat batas. Jadi himpunan penyelesaian yang memenuhi di sini ada 4. Ya kalau kita urutin jadi 7/12 pi, 11/12 pi, 19/12 pi, dan 23/12 pi. Seperti itu. Contoh soal yang berikutnya. Untuk x di antara 0 sampai 2 pi, tentukan himpunan penyelesaian dari 2 cos 3x sama dengan 1. Ini juga sama. Kita buat dulu 2 cos 3x sama dengan 1-nya jadi cos 3x sama dengan setengah. Nah, di sini kalau cos pakai rumusnya yang ini. X sama dengan theta plus k kali 2pi. Satu lagi, X sama dengan min theta plus k kali 2pi. Kalau cos tuh gampang diingat ya, plus minus aja yang ininya. Gitu. Nah, cos berapa coba yang hasilnya setengah? Cos 60 derajat kan? Cos di kuadran pertama atau cos di kuadran keempat. Jadi di sini yang mungkin cos 3x-nya sama dengan cos pi per 3. Pi per 3 tuh 60 derajat. Atau cos 3x-nya di sini sama dengan cos min pi per 3. Dari sini kita ikutin yang ini, rumus yang ini. 3x bertindak sebagai x. Pi per 3 itu bertindak sebagai theta. Kalau yang di kanan 3x bertindak sebagai x dan min pi per 3 ini bertindak sebagai theta. Jadi 3x sama dengan 1/3 pi plus k kali 2 pi. Yang ini jadi 3x sama dengan min 1/3 pi plus k kali 2 pi. Bagi 3 masing-masing ruas. Jadi yang pertama ini x sama dengan 1/9 pi plus k kali 2 pi per 3. Terus kalau kita samakan penyebut jadi seperti ini. Pi plus k kali 6 pi per 9. Kemudian yang ini jadi x sama dengan negatif 1/9 pi plus k kali 2 pi per 3. Terus samain penyebutnya jadiin 9. Terus pembilangnya jadi min pi plus k kali 6 pi. Gitu. Masukin satu-satu sekarang nilai k-nya. Kalau k-nya 0 kita masukin ke sini. Nanti kita peroleh x-nya 1/9 pi. Kalau k-nya 1, berarti x-nya nanti 7/9 pi. Kalau k-nya 2, x-nya 13/9 pi. Kalau k-nya 3, x-nya 19/9 pi. Ini udah lewat batasnya, nggak mungkin.
Kalau K-nya 3 kan sini 18 tambah 1 19 pi per 9. Kalau kita hitung tuh hasilnya udah lebih dari 2 pi. Nah, langsung kita uji kemungkinan yang kedua. Kalau K-nya 0, sini X-nya negatif 1/9 pi. Ini juga nggak mungkin, karena negatif tandanya. Sementara yang diperbolehkan itu paling kecil 0. Kalau K-nya 1, X-nya 5/9 pi. Kalau K-nya 2, X-nya 11/9 pi. Kalau K-nya 3, X-nya 17/9 pi. Kalau K-nya 4, itu di luar batas ya. 24 dikurangi 1, 23. 23 pi per 9 kan udah lebih dari 2 pi. Jadi ada berapa tuh solusinya? Ada 6 ya. Kalau kita urutkan jadi seperti ini. 1/9 pi, 5/9 pi, 7/9 pi, 11/9 pi, 13/9 pi, dan 17/9 pi. Oke, demikian saja pembahasan singkat untuk materi kali ini. Semoga video ini bermanfaat dan membantu teman-teman semua dalam belajar. Berikut ini ada 5 soal latihan yang bisa kalian coba kerjakan. Silahkan kalian coba. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini jika kalian rasa video ini bermanfaat. Terima kasih untuk perhatiannya. Sampai jumpa di video saya yang berikutnya.